Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali membaca risalah Kashfu Syubhat yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita sudah menerangkan beberapa sisi bantahan terhadap syubhat yang ke-10. Di antaranya yang terakhir kita menyebutkan beberapa perkataan-perkataan yang bisa membatalkan keislaman seseorang meskipun perkataan tersebut bernada candaan, sebagaimana yang terjadi kepada beberapa yang ada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Tabuk, di mana sebagian orang-orang yang baru memeluk Islam tatkala itu mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dengan mengatakan perut mereka buncit, lisan mereka dusta, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian menjadikan candaan? Qad la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada uzur bagi kalian karena kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Menunjukkan di sini candaan-candaan yang merujuk kepada pelecehan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala itu bisa membatalkan keislaman seseorang meskipun dalam hatinya tidak meyakini apa yang dia ucapkan, tapi menunjukkan bahwa ada orang-orang yang dikafirkan gara-gara ucapan mereka meskipun tidak diimani dalam hatinya. Kemudian setelah itu Syekh rahimahullahu taala mengatakan wa minad dalili ala dzalika aidan, dan di antara dalil juga, ya, yang membantah syubhat yang ke-10 ini, ma haqallahu an bani Israil ma'a islamihim wa ilmihim wa salahihim. Ya, apa yang dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Bani Israel bersama keislaman mereka, ya, bersama pengetahuan mereka dan bersama kesalehan mereka, annahum qalu li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah, bahwasanya mereka berkata kepada Nabi Musa, jadikanlah kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan. Taib. Ayat yang mulia ini ada dalam surat Al-A'raf ayat 138. Al-A'raf ayat 138. Di mana ayat lengkapnya Allah berfirman wa jawazna bi bani Israil al-bahra. Ya, tatkala kami selamatkan Bani Israel, ya, melewati lautan, fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Maka setelah berhasil diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyeberangi lautan, mereka melewati suatu kaum yang sedang i'tikaf, ya, di depan patung-patung mereka. Mereka melewati suatu, ya, kelompok orang-orang musyrikin yang sedang i'tikaf di hadapan patung-patung mereka.
Maka mereka mengatakan, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ya. Orang-orang yang bersama Nabi Musa, ya, disebutkan bahwasanya mereka ini orang-orang jahil, ya, mereka ini adalah orang-orang yang baru memeluk Islam. Ya, sehingga mereka masih memiliki pengaruh-pengaruh, ya, kebiasaan-kebiasaan terdahulu mereka. Sehingga ketika melihat orang-orang musyrikin, ya, sedang i'tikaf di hadapan mereka, maka mereka mengatakan, wahai Musa, jadikanlah kami sesembahan sebagai mereka memiliki sesembahan. Ini tentu kalimat kufur apa bukan? Tentu meminta adanya Tuhan selain Allah adalah merupakan kalimat kufur. Ya, makanya Nabi Musa mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian ini adalah orang-orang yang enggak ngerti. Orang-orang yang enggak ngerti tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat selanjutnya Allah berfirman, inna haula'i mutabarrum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka, ya, akan dihancurkan bersama keyakinan-keyakinan mereka, ya, dan batallah amalan-amalan mereka, ya. Jadi di ayat selanjutnya ini diterangkan bahwasanya mereka itu nanti amalannya hancur. Pun juga dengan keyakinan-keyakinan mereka akan hancur, yang menunjukkan bahwa Nabi Musa alaihi salam mengingkari keyakinan tersebut, ya, mengingkari apa yang diucapkan oleh kaumnya tersebut. Taib. Wa qawlu unasin minas sahabah, pun juga ucapan beberapa manusia dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ini redaksi lengkapnya diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir, ya, sebagaimana yang dikisahkan oleh Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, annahum kharaju min Makkah ma'a Rasulillah ila Hunain. Ya, Abu Waqid bercerita bahwasanya mereka, ya, yaitu orang-orang yang masuk Islam, baru memeluk masuk Islam, pergi bersama Nabi SAW keluar dari kota Mekah menuju Hunain. Untuk apa? Untuk perang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, maka Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu mengatakan, wa kana lil kuffari sidratin yaqufuna indaha. Maka ada, ya, orang-orang kafir yang memiliki pohon sidr, ya, pohon bidara, yang pohon bidara tersebut dijadikan oleh mereka tempat i'tikaf, ya. Wa yu'alliquna biha aslihatahum, dan pohon tersebut, ya, dijadikan tempat untuk menggantungkan senjata-senjata mereka. Ya, jadi orang-orang kafir memiliki kebiasaan apa? Ya, i'tikaf di depan pohon. Orang kafir di sini disebutkan orang musyrik, ya. Mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon-pohon tersebut. Kenapa? Karena mereka meyakini, ya, supaya senjatanya tambah kuat, supaya senjatanya kalau perang itu selalu menang, ya. Intinya pohon tersebut diyakini memiliki keberkahan-keberkahan, sehingga mereka pun i'tikaf dan menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Yuqalu laha dzatu anwat, yang pohon tersebut diberi nama dzatu anwat, ya. Anwat itu berasal dari kata nautun, ya, tempat digantungkan, ya. Pohon yang digantungkan itu disebut dengan apa? Dzatu anwat namanya. Qala, maka Abu Waqid berkata, famarorna bisidratin khadra'un 'azimah. Maka kami pun melewati sebuah pohon yang hijau yang besar, ya, yang ternyata tadi dijadikan oleh orang-orang musyrikin tempat menggantungkan senjata-senjata mereka yang disebut dengan dzatu anwat. Qala faqulna, maka sebagian di antara rombongan berkata, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, jadikanlah kami dzata anwat, ya, buatkanlah pohon yang tadi, ya, yang dikeramatkan, kata beberapa sahabat tadi, sebagaimana mereka memiliki dzatu anwat. Maka Nabi mengatakan, Allahu akbar, ya, innaha sunan. Ya, qultum walladzi nafsi biyadihi kama qala qaum Musa li Musa. Maka Nabi berkata, Allahu akbar. Ya, takbir dari Nabi SAW ini menunjukkan pengingkaran, bukan untuk persetujuan.
Ya, menunjukkan bahwasanya dalam takbir itu juga bisa dialihfungsikan sebagai apa? Sebagai kalimat persetujuan, pengingkaran, bukan kalimat persetujuan saja. Ya. Maka Nabi mengingkari hal demikian, lalu beliau bersumpah, ya, ini adalah ucapan yang diucapkan oleh kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, ya, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, jadikanlah kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Intinya di sini Syekh rahimahullahu taala menyebutkan dua contoh dari kaumnya Nabi Musa alaihi salam dan beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru masuk Islam, bahwasanya mereka melakukan perbuatan kufur. Melakukan perbuatan kufur. Kaumnya Nabi Musa minta dijadikan sesembahan, dibuatkan sesembahan. Ya, beberapa sahabat Nabi SAW juga minta apa? Dzatu anwat, tempat atau pohon yang dikeramatkan. Ya, tempat untuk berbuat syirik, dan ini termasuk apa? Perbuatan kekufuran. Ya, makanya Nabi SAW mengingkari. Pun juga dengan Nabi Musa alaihissalam mengingkari dengan mengatakan innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian ini adalah orang-orang yang enggak mengerti, ya, orang-orang yang enggak mengerti. Pun Nabi mengatakan tadi bahwa itu adalah ucapannya kaumnya Nabi Musa alaihissalam, yang intinya bahwa Nabi SAW di sini mengingkari apa yang mereka lakukan. Ya, Nabi SAW dan Nabi Musa mengingkari apa yang mereka lakukan, menunjukkan bahwasanya ada seseorang, ya, ada perbuatan yang bisa menjerumuskan seseorang itu kepada kekufuran. Ya, kalau seandainya mereka, baik kaumnya Nabi Musa ataupun sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengindahkan apa yang diingatkan oleh Nabi dan Nabi Muhammad, Nabi Musa dan Nabi Muhammad, tentu mereka akan dikafirkan. Jadi pada poin ini Syekh rahimahullah taala menyebutkan ada perbuatan yang bisa menyebabkan seseorang itu terjerumus ke dalam kekufuran. Taib, hanya saja setelah itu, setelah dinasihati oleh Nabi Muhammad dan Nabi Musa, mereka berhenti, ya, mereka berhenti, tidak melanjutkan apa yang mereka inginkan. Taib. Kemudian kata Syekh, walakin lil musyrikina syubhatun yudhilluna biha 'inda hadhihi al-qissah. Akan tetapi orang-orang musyrikin memiliki syubhat yang dipaparkan dalam kisah tadi. Ya. Kisah tadi sahih am khata? Sahih, kisahnya benar. Ya. Kisahnya benar. Hanya saja orang-orang musyrikin berdalil dengan kisah tadi. Ya. Yang mana itu adalah merupakan syubhat bagi kaum muslimin. Annahum yaqulun, mereka mengatakan inna bani Israila lam yakfuru bidzalik. Sesungguhnya Bani Israel, ya, di zamannya Nabi Musa alaihi salam tidak kafir gara-gara mengucapkan demikian. Wa kadzalika alladziina qalu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam ij'al lana dzata anwatin lam yakfuru. Pun juga dengan sahabat-sahabat Nabi yang mengatakan, ya, jadikanlah kami dzatu anwat, itu juga tidak dikafirkan. Paham enggak? Jadi syubhat mereka menjadikan kisah ini sebagai dalil untuk mendukung kesyirikan mereka. Bahwasanya lihat, kaumnya Nabi Musa alaihi salam mengucapkan kalimat kufur tapi tidak dikafirkan oleh Nabi Musa, iya apa tidak? Pun juga dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka meminta pohon yang dikeramatkan, itu kekufuran apa bukan? Kekufuran, tapi tidak dikafirkan oleh Nabi. Ini syubhat mereka. Bagaimana cara menjawabnya? Fal jawabu an naqula inna bani Israil lam yaf'alu dzalik. Maka jawabannya mudah. Bahwasanya Bani Israil mereka enggak jadi meneruskan apa yang mereka katakan. Ya. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihi salam menegur mereka. Sehingga mereka pun, ya, sadar dan bertobat kepada Allah, sehingga mereka tidak jadi dikafirkan. Tapi kalau seandainya mereka meneruskan apa yang mereka katakan, tentu dikafirkan apa tidak? Dikafirkan. Kenapa? Kalau seandainya mereka tetap melakukannya, tapi justru mereka berhenti. Ini sisi bantahan yang pertama. Wa kadzalika alladziina sa'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alu dzalik.
Demikian juga sahabat-sahabat yang minta kepada Nabi SAW pun juga nggak jadi melakukannya, nggak jadi melakukannya, maka mereka tidak dikafirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala khilafa anna bani Israil law fa'alu dzalika lakafaru. Kemudian kata Syekh, maka tidak ada khilaf seandainya Bani Israel ataupun sahabat-sahabat Nabi tadi yang meminta dijadikannya Dzatu Anwat, seandainya mereka melakukan itu dan mengindahkan apa yang diterangkan oleh Nabi Muhammad dan Nabi Musa, lakafaru, maka sungguh mereka keluar dari agamanya. Ya, dan itu tidak ada khilaf di antara para ulama. Ya. Ini sisi bantahan yang pertama. Sisi bantahan yang kedua, wa kadzalika la khilafa fi anna alladziina nahahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam law lam yuti'u wattakhadhu dzata anwatin ba'da nahyihi la kafaru. Ya. Pun juga tadi beliau menyebutkan ya beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ya seandainya mereka tidak mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tetap menjadikan Dzatu Anwat ya setelah datangnya larangan dari Nabi, maka niscaya mereka akan keluar dari agamanya ya. Akan tetapi mereka berhenti dan bertobat kepada Allah sehingga mereka tidak dikafirkan. Ini dua bantahan yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, wa hadza huwal matlub. Wa hadza huwal matlub, dan inilah yang diinginkan. Taib, timbul pertanyaan, kenapa mereka tidak dikafirkan? Ya, yang pertama bahwasannya ya mereka jahil. Ya, Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa, ya mereka disebutkan juga apa? Innakum qaumun tajhalun, kata Nabi Musa, sesungguhnya kalian ini adalah kaum yang enggak ngerti. Ya, karena mereka bisa jadi baru masuk Islam. Ya, atau mereka memiliki pengaruh kebiasaan-kebiasaan sebelum mereka memeluk agamanya Nabi Musa. Sehingga mereka pun dengan gampangnya meminta kepada Nabi Musa sesembahan sebagaimana orang-orang musyrikin memiliki sesembahan-sesembahan. Ya, jadi orang jahil itu tidak dikafirkan. Ya, orang yang benar-benar jahil, menunjukkan di sini ada istilah yang pernah kita terangkan dan pernah kita ulang-ulang adalah al-udhru bil jahl. Ya, al-udhru bil jahl. Ya, memaafkan karena kejahilan. Karena kejahilan. Artinya setiap orang atau seseorang yang melakukan kekufuran, perbuatannya kufur, tidak serta-merta otomatis menjadi kafir. Kenapa? Karena kejahilan mereka. Karena kejahilan mereka, dan ini sudah kita bahas pada kitab-kitab sebelumnya ya. Mudah-mudahan masih ingat ya. Dan di sini Syekh rahimahullahu taala juga menekankan demikian. Ya. Bahwasanya kaumnya Nabi Musa itu jahil sehingga mereka mendapatkan uzur ya. Setelah diingatkan kemudian mereka berhenti. Pun juga dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, mereka juga jahil. Kenapa? Karena disebutkan oleh Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu tadi, wa nahnu hudatsa'u ahdin bil kufr. Ya, karena kami dahulu ketika ikut perang Hunain itu baru masuk Islam. Kita baru terbebas dari kekufuran, sehingga wajar saja di antara mereka ada yang masih belum paham tentang Islam dengan benar ya, sehingga mereka intinya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dikafirkan. Itu dua alasan kenapa mereka dikafirkan. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, walakin hadhil qissatu tufid. Ya, dari kisah ini diambillah beberapa pelajaran. Yang pertama, annal muslima balil alima qad yaqa'u fi anwa'in minasyirki la yadri anha. Pelajaran yang pertama dari kisah ini bahwa seorang muslim, bahkan seorang alim sekalipun, seorang yang ngerti agama sekalipun, terkadang terjatuh ke dalam salah satu jenis kesyirikan padahal dia tidak menyadarinya. Bisa jadi apa tidak? Bisa jadi ya. Lihatlah mereka, kaumnya Nabi Musa, mereka berada di dalam bimbingan Nabi Musa alaihi salam. Mereka belajar dengan Nabi Musa alaihi salam ya. Mereka murid Nabi Musa alaihi salam, tapi subhanallah terjerumus ke dalam kekufuran. Pun juga dengan sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka di situ banyak para sahabat
bahkan ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka jihad, mereka sholat bersama Nabi SAW, tapi tetap mereka terjerumus ke dalam kesalahan. Ya, bahwasanya manusia itu tidak ada yang maksum. Sekalipun para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tidak ada yang maksum. Ya, karena yang maksum adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semata. Taib. Intinya di sini faedah yang pertama, bahwa seorang muslim siapapun itu, ya, bahkan seorang alim pun terkadang bisa jadi terjerumus ke dalam salah satu kesyirikan. Sehingga jangan heran, oh itu ustadz, ya, ahlu sunnah wal jamaah kok melakukan kesalahan ini dan itu. Ya, antum harus paham mereka juga manusia sama seperti antum, ya, terjerumus ke dalam kesalahan. Maka di situ fungsinya kita saling tanasuh, saling menasihati. Meskipun dia ustadz, meskipun dia orang yang alim, ketika kita lihat dia ada pada kesalahan dalam dirinya, kita ingatkan, ya, kita ingatkan dengan bijak. Kemudian fatufidu ta'alluma. Kemudian faedah yang kedua kata Syekh, memberikan pelajaran untuk kita bersungguh-sungguh dalam belajar, ya, terutama mempelajari ilmu-ilmu akidah, mempelajari tentang ilmu-ilmu akidah, dan memberikan pelajaran kepada kita juga agar hendaknya kita bersemangat untuk mempelajari atau untuk mengajarkan tentang ilmu akidah yang benar, tentang, ya, mengajarkan ilmu tauhid yang benar kepada manusia. Jangan bosan-bosan, karena itu adalah ilmu yang agung, ya. Kalau seandainya ada satu orang saja yang mendapatkan hidayah disebabkan karena kita, maka kita mendapatkan, insya Allah akan mendapatkan khairun min humrin na'am, ya, mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih baik daripada onta merah. Onta merah zaman dahulu adalah kendaraan yang paling apa? Yang paling mahal, ya. Dan Nabi SAW mengkiaskan orang yang, ya, mendapatkan hidayah disebabkan karena dia, maka dia mendapatkan pahala yang lebih baik daripada benda yang termahal sekalipun di dunia. Ya, itu luar biasa, ya. Kemudian wataharruz, dan yang ketiga dari kisah ini juga hendaknya kita mewaspadai, ya, bahaya-bahaya kesyirikan, bahaya-bahaya kesyirikan ataupun kekufuran yang bisa menyebabkan seseorang itu keluar dari agamanya. Wa ma'rifata anna qaulal jahili at-tauhid fahimnahu anna hadha min akbaril jahli wa makayidi syaitan. Kemudian kata Syekh, dan mengetahui bahwasanya ucapan orang yang jahil dengan mengatakan saya telah faham tentang ilmu tauhid, ya, orang yang mengucapkan saya paham tentang ilmu tauhid, maka ini adalah merupakan, ya, kejahilan yang terbesar dan merupakan tipu daya dari syaitan. Ya, dia mengatakan saya sudah faham tentang tauhid sehingga dia tidak mau lagi belajar tentang tauhid. Saya sudah belajar tentang apa itu syirik, ganti pelajarannya dan sebagainya, sehingga dia merendahkan dan menomorduakan tentang perkara tauhid. Maka ini adalah sebuah kejahilan yang besar kata Syekh rahimahullahu taala. Dan kalau kita lihat dalam buku-buku beliau seperti dalam Majmu' Mu'allafat beliau, diterangkan oleh murid-murid beliau bahwa kenapa beliau mengatakan termasuk kejahilan yang besar adalah seseorang mengatakan saya paham tentang tauhid sehingga dia tidak mempelajari tauhid kembali. Ya, karena dahulu, ya, ketika Syekh rahimahullahu taala mengajarkan kepada murid-muridnya, maka murid-muridnya merasa ada kebosanan dalam dirinya, sehingga murid-murid tersebut mengatakan, Syekh, ya, coba ganti materinya, jangan tentang tauhid. Maka Syekh pun terdiam. Kemudian keesokan harinya Syekh rahimahullahu taala menyebutkan salah satu orang yang menyembelih jago, ya, ayam jantan, ya, untuk dipersembahkan di rumah barunya. Jadi dia punya rumah baru di kota Dzir'iyah. Kemudian orang tersebut, pemilik rumah tersebut menyembelih hewan jago, ya, menyembelih jago tersebut. Ya. Maka ketika
Syekh menjelaskan hal tersebut, ada orang yang menyembelih jago untuk selain Allah Subhanahu wa taala, respon murid-muridnya apa? Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Maka keesokan harinya, di pelajaran beliau selanjutnya, murid-muridnya bertanya, "Syekh, gimana, apa yang terjadi dengan orang yang menyembelih tadi?" Biasa saja ekspresinya. Ternyata kata Syekh, "Oh enggak. Ternyata orang tersebut bukan nyembelih jago, tapi justru orang tersebut berzina dengan ibunya." Maka apa respon para muridnya? Na'udzubillah, responnya itu luar biasa sekali. Na'udzubillah, kami berlindung kepada Allah dari perbuatan tersebut. Itu perbuatan yang tercela dan sebagainya. Responnya itu lebih kaget gitu. Maka kata Syekh, antum ini lebih butuh kepada tauhid. Kenapa? Karena antum lebih fokus kepada dosa besar daripada kesyirikan. Tadi disebutkan bahwasanya kalau ada orang yang menyembelih jago untuk selain Allah, kalian biasa-biasa saja. Padahal itu adalah dosa yang paling besar. Ya apa tidak? Sedangkan ketika aku terangkan ternyata dia berzina dengan ibunya. Zina itu dosa besar apa tidak? Dosa besar, tapi levelnya di bawah kesyirikan. Kok kalian responnya begitu luar biasa? Menunjukkan kalian ini butuh dengan ilmu tauhid. Butuh dengan ilmu tauhid. Kenapa? Karena kalian belum tertanam dalam jiwa-jiwa kalian at-tauhid yang sesungguhnya. Kalian belum bisa membedakan tentang mana dosa yang perlu diprioritaskan untuk dijauhi dan dosa yang perlu kita jauhi juga. Tapi ada yang diprioritaskan untuk dijauhi, yaitu kesyirikan. Makanya pembahasan tentang masalah tauhid, ikhwan azani Allah wa iyyakum, ini perlu kita ulang-ulang. Memang tauhid secara global sebentar. Tauhid itu apa sih kesimpulannya? Beribadah kepada Allah semata. Itu tauhid secara umum saja, tapi secara detailnya membutuhkan ta'allum, membutuhkan belajar yang kesungguh-sungguh sehingga seseorang itu bisa selamat dari segala jenis kesyirikan-kesyirikan yang ada pada dirinya. Makanya jangan sampai orang-orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan-kesyirikan itu rata-rata mereka tidak perhatian terhadap masalah itu, sehingga mereka melakukan kesyirikan tanpa ia sadari. Tanpa mereka sadari justru mereka melakukan kesyirikan karena mereka kurang perhatian terhadap masalah ilmu tauhid. Makanya Syekh di sini mengatakan termasuk kejahilan yang besar adalah mengatakan saya faham tauhid, kemudian dia meninggalkan ilmu tentang tauhid. Wa ma kaidi syaitan, dan ini adalah merupakan tipu daya syaitan. Subhanallah, syaitan itu luar biasa sekali tipu dayanya dan lebih tahu di mana kelemahan kita. Terkadang kalau kita digoda dengan syahwat enggak mempan, tapi digoda dengan masalah seperti ini, dijadikan dia seakan-akan sudah faham tentang ilmu tauhid, dia terjerumus ke dalam godaan syaitan. Maka ikhwan azani Allah wa iyyakum, jangan pernah bosan untuk mempelajari ilmu tauhid. Ilmu-ilmu yang berkaitan tentang akidah ini perlu kita refresh, perlu murojaah. Ana yakin antum semuanya pernah belajar tentang ilmu tauhid, tapi gunanya mempelajari itu adalah untuk mengingatkan kita agar jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesyirikan, sehingga bisa menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat dakwah Syekh, beliau terfokus ke dalam masalah apa? Dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid. Kitab tauhid yang begitu luar biasa sekali dibahas oleh banyak para duat, menunjukkan keberkahan kitab tersebut. Itu isinya apa? Tentang penjelasan tentang tauhid, bahwa tauhid itu bukan secara global saja, tapi secara rinci, secara rinci. Kemudian juga masyayikh yang lainnya seperti Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Syekh, beliau mengulang-ulang pelajarannya berkaitan tentang tauhid. Syekh Al-Fauzan, beliau kalau kita lihat ceramahnya, rata-rata terfokus kepada apa? Kepada tauhid. Disinilah kita bisa menilai mana dai yang memprioritaskan ilmu yang akan disampaikan dan mana dai yang sekedar mencari popularitas dan menjauhi kebencian. Karena umumnya orang-orang enggak suka dengan pembahasan syirik, iya atau tidak? Di sini perlu kita fahami bahwasanya tauhid itu adalah
Ya, pembahasan yang perlu diulang-ulang dan jangan pernah kita bosan. Baik. Kemudian pelajaran berikutnya, wa tufidu aidan annal muslimal mujtahida idza takallama bi kalamin kufrin. Faedah yang keempat, bahwasanya seorang muslim yang mujtahid, yang bersungguh-sungguh, jika berbicara dengan ucapan kufur, ya, dia mengucapkan kalimat kufur, wa huwa la yadri, sedangkan dia tidak mengetahui, dia tidak sadar mengucapkan kata-kata kufur. Fanubiha ala dzalika fataba min sa'ati. Ketika diingatkan justru dia bertobat ketika itu juga. Annahu la yakfur kama fa'ala Banu Israil. Maka orang seperti itu tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan. Jadi kalau ada seseorang itu melakukan kesalahan bentuknya kekufuran, tapi ketika diingatkan dan dia bertobat tatkala itu, maka tidak dikafirkan meskipun dia pernah melakukan kekufuran. Paham enggak? Ya, ini pelajaran yang berharga sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel, ya, kaumnya Nabi Musa dan beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sebutkan. Ya, di sini berarti Syekh rahimahullahu taala menunjukkan kehati-hatian sekali. Beliau tidak mudah mengkafirkan orang sebagaimana beberapa orang-orang yang menuduh bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini suka mengkafirkan orang, ya. Bahwa Syekh rahimahullahu taala dalam banyak tulisannya beliau memberikan uzur, ya, sangat berhati-hati dalam mengkafirkan orang. Meskipun dia melakukan terjerumus ke dalam kekufuran, maka beliau sangat berhati-hati, ya, dalam mengkafirkan. Beliau tidak sembarang mengkafirkan orang sebagaimana orang-orang menuduh beliau suka mengkafirkan. Maka itu adalah tuduhan yang dusta dan tidak benar. Taib. Di sini beliau mengatakan annahu la yakfur, ya, menunjukkan bahwasanya beliau tidak bermudah-mudahan dalam mengkafirkan kaum muslimin. Kemudian wa tufidu aidan, pelajaran yang ke berapa tadi? Yang kelima, ya. Annahu law lam yakfur fa innahu yughalladu alaihi al-kalamu taghlidan syadidan kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang berikutnya, ya, meskipun tidak dikafirkan, kata beliau, fa innahu yughalladu alaih, maka hendaknya dia ditegur dengan teguran yang keras. Hendaknya ditegur dengan teguran yang keras. Kenapa? Karena dia telah melakukan perbuatan yang sangat berbahaya. Lihatlah Nabi Musa alaihi salam marah apa tidak? Marah, ya. Beliau mengatakan innakum qaumun tajhalun. Kalian ini orang yang enggak ngerti. Ya, bahasa kitanya kalian itu orang bahlul, kayak gitu, ya. Marah Nabi Musa alaihi salam. Pun juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahu akbar, innaha sunan. Ya, Allahu akbar bentuknya pengingkaran. Nabi mengingkari apa yang mereka katakan. Ini adalah perbuatan yang sudah ada sebelumnya, yaitu di zamannya Nabi Musa alaihi salam. Beliau marah, ya, beliau marah. Oleh karenanya ketika kita jumpai orang-orang seperti ini, ya, meskipun tidak dikafirkan tapi apa? Ditegur, ya, dengan teguran yang keras sehingga dia bisa bisa meninggalkan perbuatannya tersebut, ya. Dan di sini Syekh rahimahullahu taala mengatakan demikian bukan berarti ketika ditegur dengan keras itu berarti dakwanya keras, tidak. Kita harus bisa membedakan mana hak-hak yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dan mana dakwah yang disampaikan kepada manusia. Itu harus dibedakan. Kita marah tatkala ada hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang diselewengkan, kita marah, ya. Meskipun dakwanya marah, benar marahnya, ya, sebagaimana Nabi SAW pun marah. Artinya marah itu bukan berarti dakwanya keras. Kita harus, ya, melihat sesuatu keadaannya, dari keadaannya, ya. Kalau kita marah, dibutuhkan marah, silakan, ya, sebagaimana Nabi SAW marah ketika melihat, ya, sahabat-sahabatnya melakukan kekufuran, ya. Tapi orang di zaman sekarang, ya, tidak melihat kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang mengatakan, ketika ada dai yang mengatakan tegas ini adalah perbuatan syirik, ini adalah perbuatan kufur, justru apa? Mereka enggak suka, ya. Mereka tidak melihat hukum Allah Subhanahu wa taala, padahal perbuatannya jelas perbuatan kufur, ya.
Taib. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah yang keberapa kita tambahkan ya? Faedah yang keenam, bahwasanya terkadang kebiasaan itu tidak lepas begitu saja. Ya. Faedah dari kisah kaumnya Nabi Musa alaihi salam dan beberapa sahabat Nabi SAW yang baru masuk Islam, itu mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan syirik, ya, sehingga terbawa-bawa ketika mereka sudah masuk Islam. Ya, dan di sini perlunya untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kejahiliannya. Orang yang sudah hijrah ke manhaj salaf, maka perlu baginya untuk meninggalkan apa-apa yang dulu pernah dia kerjakan, dan dia harus yakin bahwasanya apa yang dia tinggalkan ini adalah sebuah kebatilan. Kalau masih ada yang rancu, maka hendaknya dia tanyakan. Ya, jangan sampai kerancuan tersebut itu muncul kembali ketika sudah memeluk Islam, atau jangan sampai ketika kerancuan tersebut muncul kembali ketika sudah memeluk manhaj salaf. Ya, jadi kerancuan-kerancuan yang pernah ada dalam benaknya itu harus dihilangkan, syubhat-syubhatnya itu harus dihilangkan terlebih dahulu, ya, sehingga di situ kita dituntut untuk memahami, ya, dituntut untuk bisa membantah syubhat-syubhat yang dulu pernah dia lakukan, ya, karena syubhat ini rawan, ya, bisa jadi muncul kembali setelah kita hijrah, sebagaimana yang terjadi kepada kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Maka perlu bagi kita untuk, ya, menghilangkan syubhat-syubhat tersebut setelah hijrah. Dan yang terakhir adalah kewajiban, ya, syaddud dzari'ah, untuk menolak mencegah sesuatu yang lebih berbahaya, ya, ditutup syariat Islam. Ya, kalau seandainya perbuatan mereka itu dibenarkan, ya, seperti itu, maka tentu nanti akan terjadi kerusakan yang lebih parah, sehingga syariat melarangnya dan menutup rapat-rapat pintu yang menjerumuskan ke dalam kesyirikan tersebut. Baik, itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah kaumnya Nabi Musa dan beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya kita masuk kepada syubhat yang selanjutnya, yaitu ke syubhat yang ke-12. Walil musyrikina syubhatun ukhra, dan orang-orang musyrikin juga memiliki syubhat yang lainnya. Di antaranya mereka mengatakan innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ankara ala usamata qatala man qala la ilaha illallah wa qala lahu aqtalta ba'da ma qala la ilaha illallah. Ya, mereka mengatakan, ya, berdalil dengan, ya, bahwasanya Nabi SAW mengingkari perbuatan Usamah yang membunuh orang musyrik yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, kalimat la ilaha illallah ini sudah pernah kita sebutkan juga, ya. Redaksi lengkapnya ada di dalam Sahih Muslim, di mana sang perawi yaitu Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal khuraqati min Juhainah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus kami ke dusun-dusun yang ada di kabilah Juhainah. Fasobahnal qauma fahazamnahum. Kemudian ketika pagi hari, kata Zaid, kami pun menyerang mereka. Walahiqtu ana wa rajulun minal ansari rajulan minhum. Maka aku bersama temanku dari orang Ansar bertemu dengan orang musyrik dari kalangan mereka. Falamma ghasyinahu, ketika dia takut kepada kami akan dibunuh, maka laki-laki tersebut, orang musyrik tersebut, mengatakan la ilaha illallah, ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fakafa anhul ansari, maka temanku yang berasal dari Ansar tadi, dia diam, ya, enggak melanjutkan. Kenapa? Karena dia tahu telah mengucapkan la ilaha illallah orang tersebut. Fata'antuhu biramhi hatta qataltuhu, tapi aku karena sudah geram, aku menusuk, ya, dengan tombakku sampai akhirnya dia terbunuh, sampai aku pun membunuhnya. Qala, kata Zaid,
falamma qadimna balagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita pulang ke kota Madinah, maka terdengarlah berita tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Usamah, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Wahai Usamah, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Padahal kita tahu bahwasanya ya man qala la ilaha illallah ya faqad usima minni dima'anhu wa amwalahum. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka terjaga darinya hartanya, darahnya dan kehormatannya, tidak dibunuh. Tapi justru laki-laki ini dibunuh oleh Usama. Maka Usama pun menyampaikan alasannya kenapa membunuh dia. Maka Usama berkata, ya Rasulullah, innama kana muta'awwidzan. Ya Rasulullah, sesungguhnya laki-laki ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena dia takut untuk melindungi dirinya saja supaya tidak dibunuh. Kenapa? Karena tatkala itu dalam keadaan perang. Dan logikanya kita pun juga akan berpikiran seperti apa yang dipikirkan oleh Usama, iya apa tidak? Iya, wong lagi perang ya. Kalau seandainya dia nggak kalah, dia pasti akan membunuh kita. Tapi ketika dia kalah, ketika akan dibunuh, justru dia ya minta ampun dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Justru Nabi mengucapkan, mengulang-ulangi, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Terus beliau mengulangi demikian. Kemudian kata Usamah, fama zala yukarriruha alayya hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum. Kemudian kata Usamah, ya saking takutnya ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah marah kepada Usamah sampai beliau berangan-angan ya keadaan tatkala itu ya dia beranggapan dan dia beranggapan bahwasanya dia ini seakan-akan belum masuk Islam tatkala itu. Ya. Jadi Usama pengen melakukan demikian itu, dia berharap belum masuk Islam, padahal sudah masuk Islam. Karena apa? Karena saking takutnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang marah kepada Usama karena beliau membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah ini dijadikan oleh orang-orang musyrikin. Tuh lihat. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah kepada Usamah. Kenapa? Karena Usamah membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, sehingga mereka berkeinginan, orang-orang musyrikin berkeinginan, jangan dibunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Jangan diperangi mereka. Kenapa? Karena mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini syubhat mereka. Paham nggak syubhatnya? Ya. Pun juga dia membawakan hadits yang lain. Ya umirtu an uqatila nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Ya aku tidak diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya ini intinya syubhat mereka, ya syubhat mereka bahwasanya mereka tidak ingin ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dikafirkan. Ya padahal mereka melakukan kekufuran. Ya maka di sini Syekh rahimahullah taala akan membantah syubhat yang ini dengan dua bantahan. Ada syubhat secara umum, jawaban secara umum, dan ada jawaban yang secara khusus yang berkaitan tentang hadis yang dibawakan oleh mereka terkait tentang kisah Usamah radhiyallahu anhu yang telah membunuh orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah. Kemudian insyaallah jawabannya kita terangkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala ya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan pembahasan dari kitab ini. Ya insyaallah sedikit lagi kitab ini selesai. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.